Metode simplex ini biasa digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel, yaitu kurang dari atau sama dengan, dan lebih besar dari atau sama dengan, atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Metode simplex dibagi dua, yaitu maksimasi dan minimisasi atau model komputer. Contoh penyelesaian kasus metode simplex, yaitu untuk menyelesaikan kasus ini kita kerjakan dengan metode simplex dengan model matematika dengan cara meminimumkan. Contohnya di sini yaitu fungsi tujuannya atau dikasih di sini dengan simbol Z, yaitu min 3 x1 x2 dan ditambah x3. Fungsi kendalanya itu yang pertama x1 dikurang dengan 2x2 ditambah dengan dari atau sama dengan 11, dan kendala kedua yaitu min 4x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 2x3 atau lebih besar dari x sama dengan 3. Kendala ketiga yaitu 2x1 dikurang dengan x3 sama dengan min 1. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan kasus ini. Memulai dengan metode simplex adalah yaitu 1. Nilai kanan fungsi tujuan harus positif. Kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan negatif 1. Ketiga yaitu fungsi kendala dengan ketidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Dalam bentuk umum berubah menjadi persamaan atau sama dengan menambahkan satu variabel slack atau dikasih dengan simbol S. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan dari unit produk yang bersangkutan. Contohnya di sini dapat kita ambil dari salah satu fungsi kendala di UD ini, yaitu 2x1 ditambah dengan 2x2 atau kurang dari atau sama dengan 100 dengan titik optimasi 25,7 dan 21,5. Artinya x1 sama dengan 25,7 dan x2 21,5. Sehingga 2 dikali dengan 25,7 ditambah dengan 2 dikali dengan 21,5 sama dengan 51,4 ditambah 43. Hasilnya itu 94,4. Maka jelas 94,4 kurang dari atau sama dengan 100. Sisanya adalah 5,6 menit. Sisa waktu yang demikian disebut variabel slack atau S. Fungsi kendala dengan ketidaksamaan atau kurang lebih besar dari atau sama dengan dalam bentuk umum berubah menjadi persamaan atau sama dengan mengurangkan satu variabel surplus dan menambahkan variabel artificial R atau R. Yaitu kelima, fungsi kendala dengan persamaan atau sama dengan dalam bentuk umum ditambahkan variabel artificial R. Setiap variabel artificial R dalam fungsi tujuan diberikan nilai penalti atau dengan simbol M. Dengan M ini merupakan bilangan positif yang sangat besar. M ini bertanda negatif jika fungsi tujuannya memaksimalkan, dan jika bertanda positif fungsi tujuannya meminimalisasi. Baik, kita kembali pada penyelesaian masalahnya dengan fungsi tujuan atau simbol Z yang tadi dan juga fungsi kendala yang tadi. Sekarang kita menyelesaikan fungsi kendala. Sekarang kita bawa dalam persamaan A sama dengan x1 dikurang dengan 2x2 ditambah dengan x3 dan kurang dari atau sama dengan 11 menjadi sama dengan ditambah dengan slack atau S, simbol S. Jawabannya di sini x1 dikurang 2x2 ditambah dengan x3 ditambah dengan x1. x1 ini diambil dari tambahan slack atau simbol S yang tadi. Sama dengan 11. Jadi keterangan ketiga, fungsi kendala dengan ketidaksamaan atau kurang dari atau sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan atau sama dengan menambahkan satu variabel slack atau simbol S. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan dari unit produk yang bersangkutan. Dan sini nilai yang tadi
negatif min 4x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 2x3 ditambah dengan lebih besar atau sama dengan 3 ditambah dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan min 1. Keterangan keempat, fungsi kendala dengan persamaan lebih besar dari atau sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel sukrus dan menambahkan variabel artifisial n atau simbol n. Jadi 4x1 dikurang dengan x2 dikurang dengan 2x3 atau kurang dari atau sama dengan 3. Jawabannya itu 4x1 dikurang dengan x2 dikurang dengan 2x3 ditambah dengan sine kedua dan sama dengan min 3 dikali dengan min 1. Jadi jawabannya di sini min 4x1 ditambah x2 ditambah dengan 2x3 dikurang dengan sine kedua dan x1 itu ditambah yang tadi dan sama dengan 3. Itu ketiga nya itu 2x1 dikurang dengan x3 sama dengan min 1 dikali dengan min 1. Jawabannya itu min 2x1 ditambah dengan x3 dan x2 sama dengan 1. Jadi keterangan keempat fungsi kendala dengan persamaan lebih besar dari atau sama dengan dalam diubah menjadi persamaan atau sama dengan mengurangkan satu variabel sukrus dan menambahkan variabel artifisial atau simbol r. Sekarang kita melakukan perubahan dari kendala kedua berdasarkan nilai x1. Kendala kedua yaitu min 4x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 2x3 dikurang dengan sine kedua atau x2 ditambah dengan x1 sama dengan 3. Perubahan kendala kedua yaitu x1 sama dengan 3 ditambah dengan 4x1 dikurang dengan x2 dikurang dengan 2x3 ditambah dengan sine kedua atau x2. Dan perubahan dari kendala ketiga berdasarkan nilai kedua yaitu kendala ketiga sama dengan min 2x1 ditambah dengan x3 ditambah dengan r2 sama dengan 1. Perubahan kendala ketiga yaitu r2 sama dengan 1 ditambah dengan 2x1 dikurang dengan x3. Jadi sekarang kita masuk pada fungsi tujuan yang kita pakai yaitu S1 atau slide 1 dan slide 2 atau S2 ditambah dengan nilai penalti di mana simbolnya itu M, MR1 dan MR2. C sama dengan min 3x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 ditambah dengan 0x1 ditambah dengan 0x2 dan ditambah dengan MR1 ditambah dengan MR2. Tentu seandainya kita tambahkan nilai S1 dan S2 sama dengan 0 sehingga fungsi tujuan menjadi Z sama dengan min 3x1 dan ditambah dengan x2 ditambah dengan x3 ditambah dengan m dikalikan dengan 3 ditambah dengan 4x1 dikurang dengan x2 dikurang dengan 2x3 ditambah dengan x2 dan x2 ditambah dengan m ditambah dengan 1 ditambah dengan 2x1 dikurang dengan x3. Itu nilai z-nya itu min 3x1 ditambah dengan yang tadi. Jadi kita kasih warna di sini yang nilai x1 dan nilai x2-nya. Jadi nilai x1-nya di sini itu min 3 ditambah dengan 4m ditambah dengan 2m. Jadi disitulah nilai x1-nya dan juga bentuknya x2 sampai next. Setelah kita kelompokkan dengan cara tanda dan ditambahkan setiap kelompok, seperti yang saya bilang tadi, untuk mendapatkan nilai x1-nya, jadi inilah cara perhitungannya. Sehingga penyebaran dari pengelompokan menjadi Z sama dengan min 3 ditambah dengan 6x1 dan ditambah dengan 1 dikurang mx2 dan ditambah dengan 1 dikurang mx3 ditambah dengan ms2 ditambah dengan 4m. Z sama dengan 3 min 6x1 dikurang dengan 1 ditambah mx2 dikurang dengan 1 ditambah dengan 3mx3 dan ms3. Jadi nilai x1 di sini yaitu ini 3 dikurang dengan m, nilai x2-nya di sini 1 ditambah dengan m dan juga x3 dan juga nilai x nilai
Let's go. Setelah fungsi selesai, kita masukkan pada tabel select. Ini tabelnya, itu ini nilai kurang kuncinya, nilai Z-nya di sini itu ini nilai satunya, X2-nya ini, berikutnya dan nilai A-nya di sini itu satunya kita kasih di sini 1 karena 1, dan X2-nya itu 2 dan juga berikutnya. Jadi untuk menentukan kolom kunci kita ambil dari baris kolom C dengan nilai yang terbesar atau tepat plus adalah mungkin 1 ditambah dengan 3M. Jadi ini dia. Jadi untuk mendapatkan nilai indeks atau baris kunci, maka nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, yaitu nilai kanannya kita bagi dengan nilai kolom kuncinya. Di bawah ini 11 dibagi dengan 1 dibagi dengan ini dibagi dengan 2. Jadi ini hasilnya kita ke dalam sini. Oke, next. Sehingga nilai baris kunci diambil dari nilai kolom indeks dengan nilai yang terkecil yaitu 1. Dan selanjutnya kita menentukan angka kunci. Angka kunci ini didapatkan dari perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yaitu nilai pada kolom kunci adalah 1, nilai baris kunci adalah 1, yaitu diambilnya dari nilai baris C. Jadi angka kunci adalah 1 yang membuat baris kunci atau BBK, katanya itu BBK. Jadi untuk menentukan BBK ini perlu kita perhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X3, maka baris C kita ubah menjadi X3. Pada baris C kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci, sehingga ini nilainya. Dalam membagi nilai baris dengan angka kunci adalah 1. Jadi seperti ini perhitungannya, yaitu min 2 dibagi dengan 1, ini hasilnya min 2. Dan juga berikutnya ya, jadi untuk mencari baris baru selain baris kunci atau BK, seperti kita, baris baru sama dengan baris lama dikurang dengan angka kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Jadi ini baris lamanya. Jadi sehingga baris D itu ini dia, baris lamanya dikurang dengan tadi ada di atas cara pengurangannya, yaitu ini atau kunci di. Oke. Jadi ini hasilnya ya. Kita kasih dalam tabel ya. Ini nilai X2, X3 ini nilainya. Nilai C-nya ini dan juga nilai A ini. Nilai A untuk X1 ini nilainya 3. Juga nilai A dari X2 ini nilainya. Oke, next. Jadi untuk menentukan baris baru A, angka kolom kunci adalah 1, sehingga baris A baru yaitu X1 sama dengan ini 1 dikurang dengan 1X dikali dengan min 2. Jadi hasilnya ini dia. Juga perkalian berikutnya. Dan ini juga untuk mencari baris baru B. Ini cara perhitungannya. Jadi kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam sheet baru. Ini hasilnya. Hasil dari perhitungan di atas ini kita kasih dalam sheet baru. Apabila nilai pada baris C masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan nilai negatif,
kita ulangi langkah sebelumnya, langkah yang tadi sebelumnya. Kalau dilakukan sampai nilai pada nilai Z atau tujuan tidak ada negatif. Jadi kita menentukan nilai baris O. Ini dia nilai X-nya. Menentukan baris kunci, yaitu nilai baris kunci yang baru atau X2 ini dihitung dengan membagi semua angka baris kunci dengan angka kunci baris X3 baru. Sekian dulu, terima kasih.